Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel kajian NDP. Sebelumnya perkenalkan, saya Syaroni, salah satu alumni Himpunan Mahasiswa Islam cabang Pamekasan. Saya mencoba untuk berkontribusi memberikan suatu tafsir pemahaman sebatas pengetahuan saya tentang nilai dasar perjuangan atau NDP yang ditulis oleh Kanda Nurholis Majid bersama kawan-kawannya Endang Saifuddin Ansori dan Syakib Mahmud. Di NDP itu di bab 1 di paragraf 1 itu ditulis beberapa poin yang sangat penting. Yang pertama, bahwa manusia itu memiliki kecondongan terhadap kebenaran, condong kepada sebuah kepercayaan dan seperti itu. Itu yang disebut dengan fitrah yang hanif di dalam diri manusia, yang pada saat yang sama apa yang dipercaya itu harus sebuah kebenaran. Nah, untuk itu tentu NDP itu berbicara tentang apa sih kebenaran itu. Kebenaran itu kan sesuatu yang bisa diketahui melalui 3 pendekatan: ilmu pengetahuan, filsafat, dan wahyu. Tetapi ilmu pengetahuan dan filsafat ini sebenarnya bersifat nisbi, karena ilmu pengetahuan dan filsafat itu lahirnya dari akal manusia. Nurholis Majid sendiri di dalam tulisannya di NDP itu mengatakan bahwa manusia itu nisbi. Ini kan bisa diartikan bahwa akal itu juga nisbi, maka produk akal itu nisbi. Apalagi hanya nalar. Nalar itu suatu cara akal di dalam menyusun suatu kerangka konsep yang belum melalui sebuah penelitian. Yang sudah melalui sebuah penelitian itu disebut ilmu pengetahuan. Kemudian filsafat juga itu merupakan pendalaman akal di dalam mencari sebuah kebenaran, tetapi tetap berbasis akal. Sama dengan Eropa itu kan, saya pernah mengikuti sedikit perkuliahan dari Profesor Dr. Azumardi Azra di televisi sih waktu itu, yang beliau salah satu alumni juga, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor Azumardi Azra ini mengatakan bahwa landasan dasar seluruh filsafat di Eropa itu akal atau etnosentrisme. Nah, kembali kepada tulisan Cak Nur, akal itu nisbi, maka apa yang diproduk oleh akal itu tetap nisbi juga, nisbi semuanya, baik itu nalar ataupun ilmu pengetahuan ataupun filsafat. Yang tidak nisbi, yang sifatnya mutlak, itu wahyu. Cak Nur juga mengatakan itu. Dalam hal ini saya akan memperkuat bahwa wahyu itu mutlak, itu seperti itu. Saya pernah bersama seorang kiai, bisa dikatakan ulama, alumni Mesir, jurusan filsafat akidah. Beliau kiai bernama Kiai Khairul Anam di Camplong Pamekasan. Dalam sebuah seminar panel dengan saya, dia mengatakan kalimat begini: al-ilmu ma qala Allahu ma qala Rasulullah. Ilmu itu adalah apa yang Allah turunkan atau wahyukan atau ucapkan, dan apa yang Rasulullah ucapkan, itu adalah ilmu. Jadi yang disebut ilmu sebenarnya yang mutlak itu adalah wahyu. Maka kebenaran itu sebenarnya harus bersumber dari kebenaran mutlak, yaitu wahyu. Yang lain itu tidak bersifat mutlak. Nah, sekarang di sini bagaimana kita kemudian membuktikan kebenaran wahyu itu yang dianut oleh umat Islam sebagai suatu kebenaran? Bagaimana dengan keyakinan agama lain? Nah, seperti itu. Agama-agama di dunia itu banyak. Saya pikir yang paling masuk akal dan bisa diterima, sesuatu itu benar ketika sesuatu itu bisa dibuktikan secara nyata. Ya, ini yang disebut dalam kajian NDP dengan kebenaran korespondensi, persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Silakan dibuktikan.
mana yang bisa dibuktikan dalam kenyataan itu suatu kebenaran yang bisa kita terima, dan seperti itu. Nah, untuk itu menguji kebenaran Islam itu harus kita lihat pada tataran empiris. Begitupun kebenaran dalam keyakinan yang lain, kebenaran itu benar apa enggak, keyakinan itu benar apa enggak, ketika kita uji pada realitas empiris. Misalnya dalam satu topik kebenaran tentang ketuhanan. Nah, dalam semua agama memiliki Tuhan, dan seperti itu. Dari semua Tuhan yang dipercaya itu, adakah yang pernah mengaku Tuhan? Itu ternyata hanya Allah yang pernah mengaku Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa pembuktian terhadap kebenaran itu harus selalu empirik, dan ketika tidak bisa dibuktikan secara empirik, maka kebenaran itu bisa diragukan, bahkan bisa kita katakan tidak benar. Seperti itu. Jadi condong pada sebuah kebenaran sih iya, tapi kebenaran itu seperti apa adalah ketika setiap statement-statementnya bisa dibuktikan secara nyata. Itu namanya kebenaran korespondensi. Ketika kebenaran itu, ketika pernyataan itu sesuai dengan fakta, dengan kenyataan, itu disebut dengan suatu kebenaran, dan kesanalah kita harus condong. Dan seperti itu. Dan saya nyatakan pada closing kuliah ini bahwa semua yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan itu semuanya bisa dibuktikan pada tataran empiris. Ya, ada yang masih belum, tetapi nanti akan terbukti, misalnya seperti surga dan lain-lain. Seperti itu. Tetapi tidak perlu kita membuktikan semuanya kemudian kita percaya setelah bisa dibuktikan semuanya. Yang penting setiap statement yang kita tahu terbukti itu bisa menjadi suatu suatu ikon untuk mempercayai hal-hal yang lain, seperti itu. Ibarat sebuah embrio yang bisa membuat kita percaya, yang kita analogikan saja kepada apa yang telah bisa dibuktikan. Misalnya begini, kita buktikan saja di dalam surat Luqman ayat terakhir itu ada ayat yang mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu gada. Artinya tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi padanya besok. Nah, sekarang kita buktikan hari ini yang kita alami, kita tahu karena kita alami. Adakah hari ini satupun orang yang tahu besok ini akan terjadi apa pada dirinya? Itu tidak ada. Itu bukti kebenaran surat Luqman. Kalau ada, itu namanya pengecualian. Tetapi tidak semuanya kan seperti itu. Itu pun karena diberitahu kan seperti itu. Tanpa diberitahu ya tidak tahu seperti itu. Itu pun jarang orang seperti itu. Ini sebenarnya kajian bab 1. Nanti kita bisa menyusul di bab 2. Saya kira ini sementara, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.